Sini di tempat ini pula kemarin dipercaya untuk menguji menswab harimau Sumatera yang ada di Ragunan. Sebelum mulai videonya, ayo dong subscribe channel ini, oke? Thank you, please. Dua harimau yang bernama Hari dan Tino didiagnosis positif COVID-19 pada 15 Juli. Ini diketahui dari hasil tes PCR Laboratorium Pusat Studi Satwa dan Primata Bogor. Tim medis Ragunan sebelumnya mensinyalir keduanya telah terpapar pada 9 dan 11 Juli. Hai, assalamualaikum guys. Gue mengajak lu semuanya untuk mengetahui lebih dalam dari kasus yang tiba-tiba menyebar luas dari Bapak Anies Baswedan. Terima kasih sudah menginformasikan kepada kita semuanya bahwa ada 2 ekor harimau yang terinfeksi virus corona, Hari dan Tono, yang berasal dari Sumatera. Harimau Sumatera yang ada di Ragunan terkena virus corona. Nah, bersama saya di sini ini ada Bapak, tiba-tiba lupa gue. Huda, maaf. Bersama saya di sini ada Dr. Hewan Huda ya. Pak Huda ini adalah Direktur PSSP, yaitu Pusat Studi Satwa Primata. Pusat Studi Satwa Primata. Nah, kenapa ada PSSP? Kenapa sih Pak? PSSP itu apa sih Pak? Ya, jadi memang sebelumnya kan PSSP ini berfungsi untuk mendukung penelitian-penelitian biomedis untuk penemuan obat, vaksin dari mulai tahun 90 tuh, vaksin HIV misalnya ya, studi-studi obat termasuk kayak sekarang, termasuk sampai dengan menguji vaksin COVID. Jadi Primata itu memiliki kedekatan secara klasifikasi dengan manusia. Banyak yang kita bisa pelajari sebelum menguji pada manusia itu pada primata dahulu. Begitupun dengan virus corona juga sedang diuji terhadap primata. Betul. Vaksinnya dan lain sebagainya juga. Ya, betul. Oke, dan kita mudah-mudahan sudah pada divaksin semuanya ya, karena itu adalah hasil penelitian yang besar dari para ilmuwan di dunia. Ya. Dengan primata salah satu menjadi hewan untuk diuji cobanya. Kawan modelnya betul. Nah, di sini di tempat ini pula kemarin dipercaya untuk menguji menswab harimau Sumatera yang ada di Ragunan. Ya. Jadi awalnya itu gimana ceritanya tuh Pak? Ya, kami mendapatkan informasi dari teman-teman dokter hewan TMR bahwa Taman Makro Ragunan ada harimau yang menunjukkan gejala klinis. Dengan nafas yang Ya, sering. ya. Meskipun kami juga tidak tahu secara persis ya sakitnya seperti apa, namun ada kewaspadaan dari tim TMR untuk memastikan infeksinya apa. Lalu swab itu dilakukan oleh tim TMR. Jadi kami terima ke sini sudah dalam bentuk swab VTM. Yang swabnya siapa? Jadi beredar kan orang Indonesia tuh satu gampang panik, yang kedua pada santai, yang ketiga apa-apa jadi lelucon. Iya. Jadi ketiga itu orang yang paling hebat mah ya itu yang nge-swab harimau katanya. Itu proses swabnya itu gimana? Ya, kalau proses swabnya Dibius? yang paling tahu pasti tim dokter hewan tentu ya. Itu hewannya harus dalam penenang ya. Jadi harus dalam kondisi tenang, biasanya diberikan sediaan ataupun obat yang membuat hewan itu tidak panik ya, ataupun terlelap sekejap ya, lalu disuap, dan suapnya serta medianya itu sama dengan suap dan media di manusia juga. Yang colok-colok itu, jadi Betul. dia di hidung dan di mulutnya juga. Ya, beritanya begitu. Jadi kami terima udah dalam bentuk VTM di sini. Oh, dan di sini tuh tempat di mana untuk menguji hasil-hasil dari menguji hasil dari swab untuk dilihat positif negatifnya. Betul. Khusus hewan di sini ya. Khusus hewan. Walaupun ketika pandemi kemarin lagi heboh, sampai manusia pun di sini tapi beda gedung. Manusia beda gedung, beda
alat, beda juga fasilitasnya. Jadi ini dedicated untuk hewan, yang manusia ada dedicated untuk manusia. Jadi kita pisahkan. Tapi virusnya sendiri sama untuk corona ini. Betul, virusnya, materi genetiknya kita memakai penanda yang di manusia. Jadi sama sebetulnya. Oke guys, pasti penasaran bagaimana proses dari pengambilan sampel di swab kita, kemudian diprosesnya seperti apa. Ini bersama saya juga ada Pak Dr. Uus, beliau juga dari PSSP ya. Oke guys, bagaimana prosesnya? Jadi dari swab langsung ke? Ya, jadi kita terima sampel dalam bentuk dalam sampelnya dalam bentuk swab dalam PTM ya, viral transfer medium, dikirim dari misalnya Taman Marga Satwa Ragunan, dikirim tentunya dengan packaging yang bagus ya dari sana. Kita terima, kemudian kita langsung masuk ke sampelnya dibuka, diidentifikasi di biosafety cabinet ini ya. Ini adalah biosafety level 2 ya, biosafety cabinet level 2 BSA 2. Di mana di sini kita kerja dengan secara steril, artinya spesimen yang kita periksa itu tidak akan terkontaminasi dari luar maupun spesimen yang ada di dalam tidak akan mengkontaminasi operator yang ada di luar. Jadi aman. Tim operator menggunakan PPE ya, PPE atau APD yang standar ya. Oke, dari sini menuju ke ruangan berikutnya. Ya. Oke, di ruangan berikutnya itu adalah di sini adalah ruangan untuk saya pakai jas lab ya. Oke. Ini pakai jas labnya terpisah. Irfan juga silakan pakai jas lab. Nah, ini adalah ruangannya sengaja dipisah-pisah untuk meminimalkan kontaminasi. Jadi jangan sampai satu ruangan ke ruangan berikutnya itu mengkontaminasi. Jadi arahnya memang dari sana ya ke sini, kemudian ke ruang mesin. Jadi tidak boleh dibalik. Misalnya kerja dari sini dulu ke sini itu bisa mengkontaminasi. Jadi arahnya emang one direction. Jadi dari sana ke sini kemudian ke sini. Oke. Nah, di sini adalah ruangan tempat preparasi master mic PCR. Bu Sela biasanya yang Dokter Sela yang biasa mengerjakan matiin aja preparasi real time PCR. Nah, dikerjakan di sini di laminar flow di sini, di mana kerja di ruangan ini adalah steril. Beda dengan tadi yang biosafety level 2 di sana. Kalau ini hanya melindungi regen kita di sini. Jadi regennya tidak akan terkontaminasi dari luar. Karena kita di sini tidak kerja dengan agen infeksius ya. Jadi kita hanya nyiapin materi genetiknya saja ya. Jadi nanti disiapkan master mic PCR-nya, kemudian ditambahkan sampel RNA. Sebelumnya RNA-nya itu diukur konsentrasinya menggunakan mesin nanodrop ini. Nanti setelah siap, RNA yang diperoleh dari sana, contohnya misalnya seperti ini ya, dalam bentuk RNA seperti ini ya, ini yang akan kita reaksikan ya, misalnya seperti ini, reaksikan dengan master mic yang ada di sana untuk selanjutnya masuk ke mesin itu. Oke, dari sini proses berikutnya adalah dimasukkan data. Ya, oke, saya ganti dulu saja, bentar. Jadi ini adalah mesin real time PCR yang kita punya. Dari sini akan keluar hasilnya. Jadi di sini di mesin ini fungsinya adalah untuk menggandakan materi genetik virus tadi kalau memang ada. Jadi yang jumlahnya cuma virus kan kebayang kecil banget gitu kan. Nah, sekarang mau kita deteksi di mesin inilah dia bisa menggandakan virus sampai jumlahnya eksponensial. Jadi kalau satu kopi virus bisa kopi potongan materi genetik virus bisa sampai miliaran nanti, sehingga bisa kedeteksi bisa gitu kan dengan alat ini. Menggunakan alat yang ini. Ya, silakan saya coba dibuka. Jadi sini ini adalah kapasitas pemeriksaan itu bisa sampai paling tidak sekitar 90 sampel sekali jalan. Ya, jadi di sini plate-nya itu seperti itu. Jadi ada satu lubang itu untuk satu sampel. Oke. Ya. Kemudian di close ya. Nah,
seperti itu, kemudian run aja set. Ya gitu. Nanti jalan di mesin ini sekitar 1,5 jam sampai 1,5 jam lah untuk sampai prosesnya itu jalan di sini. Itu prosesnya nanti jalan. Di sini adalah proses untuk mengamplifikasi namanya ya, memperbanyak kopian virus target kita. Misalnya SARS-CoV-2 itu diamplifikasi di sini sehingga bisa dideteksi. Karena teknologi sekarang untuk deteksi virus yang kecil itu yang paling memungkinkan untuk deteksi COVID adalah dengan teknik real time PCR ini. Ini proses jalannya. Tuh, dan hasilnya nanti beberapa jam ke depan. Dan ini ada 2 jam ya. Ya. Ada itunya. Udah, oke. Ya, dan ini guys, sebetulnya data yang akan kita lihat berikutnya adalah data dari Harimau Hari dan Tino. Dan ini sebetulnya secara kode etik sebetulnya ini tidak boleh dipublikasikan. Tapi karena ini sudah kadung terpublikasi, sudah tersebar, jadi nanti kita akan segera lihat data hasil pemeriksaan COVID untuk Hari dan Tino. Terima kasih Dr. Uus. Sama-sama. Terima kasih Dr. Sheila. Sheila betul? Betul. Oke guys, kita akan ngobrol lagi yuk. Oke, dan di sini ada Dr. Sheila ini juga yang menguji bagaimana saat itu Hari dan Tono di PCR-nya ya. Ada hasilnya, Dok? Ada. Ini jadi ini logbooknya di sini saya catat nomornya, nomor ID lab-nya yaitu ID 13 di tanggal 14 Juli. Di tanggal 14 Juli. Sesuai dengan template kita di sini. Jadi ini posisi untuk Hari, ini posisi untuk Tono. Ini valid. Jadi valid bahwa Hari tadi, Tino atau Hari tadi? Hari maupun Tino sama-sama positif. Hari 27 CT-nya 27,51 dan 27,68 untuk gen N2 di SARS-CoV. Kemudian Tino juga di 24,30 ini untuk N1 dan untuk 24,23 di N2 SARS-CoV. Dua-duanya gen SARS-CoV. Oke, jadi dari hasil ini sudah dipastikan Hari dan Tino ini benar-benar positif COVID. Ya. Dari mana mereka bisa kena? Nah, manusia berarti bisa memaparkan binatang? Betul, jadi selama ini publikasi yang ada bahwa baik di Bronx Zoo ya untuk harimaunya atau gorila dan hewan-hewan lain itu sama semuanya rata-rata mereka terpapar oleh pemilik ataupun yang berinteraksi yang positif. Oke, jadi ini bukan kasus pertama di dunia. Bukan. Ada beberapa binatang lainnya di dunia lain, di belahan dunia lain terpapar juga. Betul. Apa saja menurut data sekilas saja? Datanya lengkap ada di OAI ya, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia. Yang kami ketahui anjing sudah, kucing ya, terus juga harimau ya, gorila, minks dan hewan-hewan lain sudah ada memang data. Sebetulnya kok gorila, kalau saya pernah membaca juga gorila itu memang teratas resikonya. Betul. Karena memang mirip dengan manusia. Ya. Kalau tidak salah itu harimau itu di urutan ketiga, di lapisan ketiga ya, maksudnya. Medium ya. Itu medium. Jadi kita menduga bahwa yang terdekat dengan manusia adalah primata dan primata itulah yang paling mungkin terinfeksi. Sebentar, tadi sebut kucing dan anjing. Betul. Sementara banyak sekali pelihara kucing dan anjing. Ya. Manusia bisa menularkan binatang. Ini pertanyaan sangat penting dan ini mewakili dari lu semuanya ya. Apakah binatang menularkan COVID kepada manusia? Saya boleh bilang sejauh ini tidak ada bukti sama sekali. Sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dan ini menegaskan bahwa kita pun ilmuwan itu perlu mengkaji lagi apakah hewan yang terdiagnosa positif itu dia mendevelop penyakit yang sama kayak manusia. Artinya gini, kalau manusia ketika dia positif COVID, di swab positif, lalu penyakitnya berjalan ya, masuk kehilangan penciuman, demam, lalu sesak, lalu kalau misalnya tidak tertolong meninggal. Nah, hewan yang kita periksa saat ini rata-rata ceritanya sama nih, pemiliknya sakit, hewannya batuk-batuk. Setelah di swab positif. Nah, pertanyaannya, apakah hewan yang positif batuk-batuk itu murni oleh COVID? Tidak, belum ada bukti yang sangat jelas ya.
Dan apakah hewan bisa mengeluarkan droplets seperti manusia? Itu tidak ada juga buktinya. Jadi kita tidak boleh sama sekali berspekulasi, apalagi berpendapat kalau hewan bisa menular ke manusia. Tugas. Jadi dengan adanya ini kita tahu kita dalam keadaan mencekam, lagi panik dan lain-lain. Di kondisi seperti ini, si anu positif, si anu kita takut tertular. Nah sekarang binatang ini positif, aduh kita takut tertular. Jadi sejujurnya itu ada keinginan untuk menjenguk si Haryamatino ke Ragunan, walaupun itu pasti tertutup. Tapi walaupun kita bertemu tidak akan tertular, insya Allah. Tidak. Ya. Nah makanya buat yang lain yang di rumah yang tiba-tiba panik, aduh kucing anjing saya gimana? Ada kepanikan, pengen di swab dia anjing dan kucing saya. Bisa itu tuh? Ya, secara teori bisa-bisa saja diperiksa. Tetapi saya sangat tidak merekomendasikan karena itu bisa membuat kita cemas. Semua orang ingin diperiksa kucingnya. Kembali, harus ada beberapa syarat. Satu, kalau memang hewan itu menunjukkan gejala yang seperti COVID. Dan kedua, kalau ada riwayat dia kontak erat dengan pemilik ataupun manusia yang sakit. Kalau dua-duanya itu nggak tercapai, tidak ada alasan apapun untuk diperiksa. Oke. Nah, apakah ada riwayat ataupun data hewan yang terkena COVID meninggal? Nah, sejauh ini itulah yang kami juga lihat dengan Hari dan Tino. Mereka kembali sehat saat ini secara klinis ya, tidak ada gejala seperti yang disampaikan di press release Pak Anies dan dokter Taman 1 Ragunan. Hewannya hidup. Alhamdulillah. Jadi itu membuat juga kami di ilmu kedokteran hewan nih dan juga teman-teman di medis kembali bertanya, hewan ini punya ketahanan sendiri. Hewan ini punya perbedaan dalam perjalanan penyakit. Oke. Jadi tidak ada bukti yang sama sekali cukup kalau hewan itu sakit lalu terdiagnosa COVID, dia itu bisa betulan sakit COVID kayak di orang. Kayak nanti dia kalau batuk keluar dropletsnya gitu. Iya. Mereka rata-rata semua sehat semua sekarang. Jadi virusnya sama, tapi tampaknya efeknya ke hewan itu agak sedikit berbeda. Di manusia bisa mematikan dengan pembawaan penyakit lainnya. Betul. Di dunia, seluruh dunia, hewan yang pernah kena COVID belum ada yang meninggal. Sejauh ini mereka masih diberikan oleh Allah sembuh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sejauh ini ya guys ya, berharap mudah-mudahan benar-benar tidak. Betul. Tidak meninggal karena COVID-nya tersebut. Betul. Jadi, kenapa gue bikin video ini guys? Karena takutnya, karena kepanikan, akhirnya binatang peliharaan yang sudah pelihara lama dilepas. Ya. Bukan dilepas itu, dibuang. Karena ketakutan. Tenang, insya Allah tidak ya. Jangan dong. Kita itu kok pelihara hewan itu jangan pas lagi senang-senangnya saja, pas lagi lucu-lucunya saja. Ketika dia misal terkena sakit, kita rawat. Insya Allah dia akan balik lagi dan yang jelas tidak akan menularkan kepada manusia gitu. Jangan sampai dia sudah mengabdikan diri kepada kita, istilahnya ya. Tapi tiba-tiba ketika kondisi seperti ini, main lepasin saja. Karena di Cina ada gitu ya katanya kasusnya. Ya, di beberapa negara Asia Timur ya, mereka sudah membuang-buang hewan. Aduh. Di Indonesia juga sudah mulai sepertinya ya kepanikan itu. Ini yang kita harus sama-sama advokasikan ke semua lapisan masyarakat. Stop membuang hewan, stop menelantarkan hewan. Mereka tidak punya sama sekali bukti yang cukup sebagai penular COVID. Dan insya Allah melihat sampai dengan saat ini sudah setahun lebih, ini kan COVID bukan sebentar dalam. Udah setahun, kalau 2 tahun. Kalau betul hewan bisa menularkan, sudah berapa banyak hewan yang sakit? Oh betul. Kan? Betul. Ini kan cuman buktinya kan cuma 1, 2, 3 masih bisa dihitung pakai jari. Iya. Kalau betul hewan pembawa, sudah berapa banyak hewan yang punah? Iya. Ya, orang utan terutama nih yang kita punya itu. Kalau misalnya ada kiper yang positif, dia sudah sakit pasti. Kalau betul dia memang menderita. Iya. Jadi Oke. kita harus sama-sama sepakat no harming hewan gitu ya. Mereka tidak punya kepentingan apapun saat ini sebagai penyebar COVID. Oke. Dan ini kita concern sekali dengan kasus ini karena harimau Sumatera itu sudah sangat dilindungi.
sudah mudah-mudahan tidak sampai punah. Kita berharap sekali seperti Taman Safari Indonesia juga sampai menyimpan bank sperma khusus harimau Sumatera. Jika sudah mepet sekali itu bisa digunakan dengan inseminasi buatan itu. Dan ini juga dilakukan swab tidak hanya di Ragunan, teman-teman di Taman Safari Indonesia juga Dr. Baumot juga sudah melakukan tes swab kepada koleksi harimau Sumatera yang ada di sana. Berharap mudah-mudahan tidak ada yang sakit ya. Dan kalaupun misal tertular virus tersebut, kita berharap mudah-mudahan cepat pulih dan juga tidak ada kekhawatiran berlebih dari kita. Betul ya? Betul sekali. Ya. Berarti ini ya udah benar. Corona tuh ada, betul. Bisa membuat kita terkontaminasi, sengsara dan lain sebagainya, betul. Tapi kita please jangan panik, kita hadapi semua saja, jalani semua, karena kalau kepanikan itu muncul, yang ada justru lebih buruk lagi kondisinya. Betul. Gitu lagi. Ada yang mau sampaikan lagi nggak, Dok? Ya, saya mungkin menekankan bahwa hewan itu secara struktur dia beda, ya. Permukaan tubuhnya beda dengan manusia. Jadi kalau masuk ke lubang hidung hewan itu tidak sama dengan masuk ke lubang hidung manusia. Jadi virus akan banyak mengalami beberapa pertahanan-pertahanan filternya alami. lebih banyak dari kita. Betul, karena mereka biasa hidup dan survive, gitu ya. Nah, sehingga ketika ada positif lalu hewan itu misalnya sakit, itu tidak sama sekali juga bilang sakitnya karena COVID, belum tentu. Ya, mungkin sakitnya karena yang lain. Dan karena itu mungkin juga di hewan punya pertahanan yang spesial, dan sejauh ini ya Allah berikan kesembuhan pada mereka. Yang segitu gejala sakit pun seperti harimau Tino sama Hari yang udah ada di videonya tuh udah batuknya udah dalam gitu ya. Itu kalau di manusia mungkin sudah khawatir sekali ya, tapi dia pulih saat ini. Insya Allah. Alhamdulillah. Artinya mereka tidak menjamin sama sekali sama dengan manusia gitu loh. Itu mereka tuh hewan yang beda. Mereka tuh punya pertahanan tubuh yang beda. Jadi kita harus belajarlah dari Hari dan Tino. Mereka kena COVID, mereka tidak panik, mereka langsung melakukan isolasi mandiri. Ya, kemudian juga dia tenang, ya, makan, minum seperti biasanya, banyak istirahat, akhirnya sembuh. Ayo, contoh Hari dan Tino, dan kita doakan Hari Tino juga cepat pulih kembali. Amin. Oke, guys, kita akan cari cerita lagi di PSSP. Ini banyak sekali ahli-ahlinya tuh. Halo semuanya tuh. Semuanya mereka melakukan dengan ikhlas untuk kita semuanya, supaya semuanya kembali ke normal. Betul ya, Dok ya? Tuh, maka itu ini tim medis mau buat orang maupun buat hewan ini, mereka benar-benar bekerja keras untuk kita semuanya. Ya udah, kita tinggal nurut saja. Vaksin salah satunya ya. Tuh. Oke. Oke guys, thank you ya. Mudah-mudahan membuka mata kita bahwa kasus Hari Tino, harimau Sumatera yang ada di Ragunan terpapar virus corona, mudah-mudahan kita doakan cepat pulih, dan yang jelas insya Allah binatang tidak menularkan virus corona kepada manusia. Tapi hati-hati, manusia bisa menularkannya kepada hewan. Nah, salah satunya adalah harus jaga kebersihan dari hewan kesayangan kita. Please jangan buang hewan peliharaan kita. Sayangi mereka. Thank you ya, Dr. Huda ya. Sama-sama, Kang. Oke guys, thank you juga buat Ricky Bas, sahabat gue yang memberikan inspirasi untuk buat video ini. Oke guys, bye bye. Assalamualaikum.